ada lingkaran. Tapi Bapak Ibu bayangkan muatannya bukan tersebar di keliling lagi, tapi di semua area di dalam sini. Ini pusat koordinat, kemudian misalkan jari-jari dari piringan ini adalah R0. Nah, Bapak Ibu perhatikan, sebelumnya kita telah memperoleh medan listrik oleh lingkaran berjari-jari R. Medan listrik oleh distribusi muatan berbentuk lingkaran dengan lambdanya homogen atau konstan. E sama dengan 1/4 pi epsilon 0 Q kali Z per Z kuadrat plus R kuadrat pangkat 3/2 ke arah Z topi. Nah, sekarang Bapak Ibu lihat. Untuk menentukan deki, kita akan memanfaatkan hasil ini yang telah kita peroleh sebelumnya ketika menghitung medan listrik oleh distribusi muatan berbentuk lingkaran dengan sebaran muatan konstan. Sehingga untuk memanfaatkan hasil ini, kita mesti asumsikan juga bahwa sebaran muatan di piringan ini juga harus konstan. Supaya kita bisa manfaatkan hasil yang sebelumnya telah kita peroleh. Jadi kita misalkan distribusi muatan di piringan adalah konstan atau homogen. Jadi sigma konstan. Nah, sekarang Bapak Ibu lihat, kita akan definisikan deki yang bentuknya pita. Jadi kalau Bapak Ibu lihat piringan ini dari atas, seperti ini. Kemudian ini adalah sumbu Y dan X. Oke, kita lihat piringannya dari atas. Maka kita akan mendefinisikan deki bentuknya, nah, kira-kira begini. Kita akan definisikan deki sebagai pita yang berjari-jari R, kemudian lebarnya adalah DR. Oke? Jadi ini adalah deki kita. Berarti medan listrik yang disebabkan oleh pita yang sangat tipis ini diberikan oleh 1/4 pi epsilon 0 dq Z per Z kuadrat plus R kuadrat pangkat 3/2 Z topi. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan, piringan berjari-jari R0 ini dapat kita pandang sebagai kumpulan pita yang jari-jarinya bervariasi dari 0 hingga R0. Oke? R0 adalah jari-jari dari piringan. Nah, setiap pita memiliki tebal DR, sehingga setiap pita akan memberi kontribusi medan listrik sebesar ini. Kalau gitu, dekinya sama dengan apa? Kalau Bapak Ibu lihat. Sigma dikali, Bapak Ibu lihat, berapa luas pita kecil ini? Keliling dikali lebar. Lebarnya adalah DR. Nah, kita substitusikan ke ekspresi medan listrik kita, maka DE itu sama dengan 1/4 pi epsilon 0 sigma kali 2 pi R dr, ya kan?
kemudian dikali Z dibagi dengan Z kuadrat plus R kuadrat pangkat 3/2. Pak, tapi kan ini ekspresi medan listrik oleh cincin. Boleh nggak dipakai buat pita? Boleh, karena lebarnya DR ini adalah lebar yang sangat kecil menuju nol. Lingkaran dapat Bapak Ibu pandang sebagai pita yang tebalnya menuju nol. Ini ke arah Z topi. Maka E itu adalah integral dari apa kira-kira? Kita keluarkan semua yang konstan, 1/4 pi epsilon 0, sigma konstan, 2 pi konstan, Z konstan, R sekarang tidak konstan, karena piringan ini kita pandang sebagai kumpulan pita yang berjari-jari pada rentang 0 sampai R0. Oke? Sehingga kita integralkan ini dari R sama dengan 0 hingga R0. R dr Z kuadrat plus R kuadrat pangkat 3/2 Z topi. Oke. Nah, Bapak Ibu lihat sekarang. Integrannya apa? R per Z kuadrat plus R kuadrat pangkat 3/2. Nah, Bapak Ibu coba lihat. Di pembilang itu Bapak Ibu punya R. Di penyebut, Bapak Ibu punya R kuadrat dalam kurung. Kira-kira untuk menyelesaikan integral ini, manipulasi seperti apa yang akan kita lakukan? Untuk mempermudah integral ini, kita bikin permisalan U sama dengan Z kuadrat plus R kuadrat. Sehingga DU sama dengan 2R dr. Nah, maka ekspresi integral ini berubah menjadi E sama dengan 1/4 pi epsilon 0 sigma 2 pi Z Z topi integral RDR-nya kita ganti dengan apa kira-kira? 1/2 U. 1/2-nya kita keluarkan saja langsung dari integral. Oke. DU dibagi dengan U pangkat 3/2, betul. Batas bawahnya kita sebut saja U1 dulu, batas atasnya U2. Nanti kita tentukan belakangan U1, U2 ini apa. Oke? Nah, sekarang Bapak Ibu udah punya bentuk integral U pangkat min 3/2 terhadap U. Hasilnya apa kira-kira? Kalau Bapak Ibu teruskan, ini hasilnya apa? Saya tulis dulu konstanta-konstantanya. 2 pi Z, Z topi 1/2. Hasil integralnya adalah dari U1 hingga U2. Nah, sekarang kita coba tentukan U1, Bapak Ibu. Nah, U1 itu berkorespondensi dengan R sama dengan 0, ya kan? Sehingga U1-nya sama dengan Z kuadrat. Oke. Nah, U2 berkorespondensi dengan R sama dengan R0. Sehingga U2 sama dengan Z kuadrat ditambah R0 kuadrat. Oke. Nah, sekarang Bapak Ibu substitusikan. Maka kita peroleh E sama dengan 1/4 pi epsilon 0 sigma 2 pi Z ke arah Z topi. Kemudian dikali dengan, Bapak Ibu lihat dalam kurung ada min 2, di luar ada setengah. Jadi kita ganti dengan min 1 aja. Ya kan? Jadi ini min U2 pangkat min setengah kurangi min U1 pangkat min setengah. Ya enggak? Berarti bagian yang ini itu Bapak Ibu bisa tulis sebagai min U2 pangkat min setengah ditambah U1 pangkat min setengah. Nah, kita coba substitusikan nilai U1 dan U2. Maka kita peroleh 1/4 pi epsilon 0 sigma 2 pi Z Z topi dikali min U2 pangkat min setengah. Berarti itu sama dengan min 1/akar Z kuadrat tambah R0 kuadrat. Plus U1 pangkat min setengah. 1/akar Z kuadrat. Jadi Bapak Ibu bisa tulis sebagai 1/Z saja. Ya kan? Nah, sekarang Bapak Ibu coba keluarkan 1/Z dari dalam kurung. Kemudian Bapak Ibu kalikan dengan Z di luar kurung. Maka Bapak Ibu akan peroleh pi yang ini bisa coret dengan ini, ya kan? Kemudian 2 dengan 1/4 bisa Bapak Ibu coret tinggal 1/2, ya kan?
Sehingga Bapak Ibu peroleh sigma per 2 epsilon 0 Z topi dalam kurung. Yang Bapak Ibu keluarkan cuma 1/Z saja dari dalam kurung. Berarti kan suku yang positif itu tinggal positif 1, ya kan? Kemudian yang negatif muncul pengali Z. Sekarang Bapak Ibu coba bayangkan, apabila ukuran dari piringan tipis ini kita perbesar menuju tak hingga. Nah, Bapak Ibu mesti ingat kalau artinya menuju tak hingga itu adalah ukuran dari sebaran muatan ini jauh lebih besar dari jarak titik-titik di sekitar sebaran muatan yang mau kita hitung medan listriknya. Sehingga Bapak Ibu bisa bilang, bila ukuran piringan tipis jauh lebih besar dari Z, atau Bapak Ibu bisa tulis radius R0 jauh lebih besar dari Z, maka apa yang terjadi? Kalau R0 jauh lebih besar dari Z, maka suku yang Z per akar Z kuadrat plus R0 kuadrat itu akan menuju 0. Z per akar Z kuadrat plus R0 kuadrat itu menuju 0 untuk R0 jauh lebih besar dari Z. Sehingga kita bisa tulis kalau gitu, medan listrik diberikan oleh sigma per 2 epsilon 0 Z topi. Oke.